Ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Amin. Yes, niat insun sinau bareng-bareng ya. Nek salah dibenerke bareng-bareng ya. Ini untuk merangsang supaya kita baca, nelaah dan nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi. Falamma jawazahu monggo endam tatkalane jawazahu wis wenang, wis oleh jawaz utawa wis iso ya, wis oleh utawa wis iso nyebrang sapa Talut ya hu ing nahar ya, wis iso nyebrang sapa Talut hu ing nahar wa utawi iku waladina utawi wong akeh amanu padha aman padha iman sapa alladzina ma'au besertane Talut qalu wis ngendika sapa alladzina amanu ya, ngendikan ba'duhum utawi sebagane wong akeh iman li ba'din maring sebagian khafiyatan kang khafiyah kang pelan ya, kang khafi bisik-bisik berarti bisik-bisik la taqata ora ana kekuatan ya iku maujud lana maring kita al-yauma endam kedina bijaluta kelawan Jalut wa junudi lan prajurite Jalut likuwatihim krana kekuatane wong akeh Jalut lan prajurite mang wasaukatihim lan kebengisane Jalut wasaukatilan lan apa kebengisane prajurite wong akeh ya maksudnya wong akeh prajurite Jalut. Qala wis ngendika sapa Talut ngendika alladzina maring wong akeh ya dunu kan padha nyangka ya maksudnya don itu enggak hanya nyangka tapi yakin birobihim kelawan pengirane wong akeh wong iman donan kelawan don hasanan kang apik ya prasangka kang baik bal ya'lamuna yakinan bal balik ya'lamuna padha ngerti sapa wong iman wong akeh yakin kelawan yakin. Nah ini cerita ya kemarin ini baik cerita sebagai apa sebagai materi kisah murni atau sebagai ibarat ya ibarat kalau hidup di dunia ini jangan banyak-banyak mengambil jatah minum ya air itu lambang dari materi ya orang seperlunya saja tidak perlu ngoyo tapi hidup nggak ada materi juga nggak bisa hidup nggak ada air juga nggak bisa setetes dua tetes itu dibutuhkan untuk hidup. Nah ketika prajuritnya sudah dilarang kemanilah ya sudah dilarang untuk minum kecuali sedikit. Nah ketika sudah menyeberang ya prajuritnya Talut yaitu orang-orang yang beriman qalu ba'dum li ba'din khafiyatan mereka bisik-bisik kepada yang lainnya bal minum biasanya lemes ya makanya pas ngelak jangan minum banyak-banyak. Ya, untuk sampai misalnya posong kan ngelak ngembe kolak entek orang mangkok wis iso traweh ya. Biasanya wis kenyang. Nek wis apa kekenyangan atau apa nek kaken banyu apa nek Jawa kempok kan apa ya? Kembung wis ngakeh itu biasanya terus ngantuk ora kuat. Nah, nalika wis iso nyebrang sungai mereka sudah minum kemudian qalu ai ba'dum li ba'din khafi kemudian berbisik-bisik kok lemes ya la ta qatalana la ta kata ora ana kekuatan iku maujud lan mana kita kok kita enggak punya daya lagi kok kita enggak kuat lagi al yauma bijaluta wa junudi apalagi saat itu al yauma bijaluta ketemu pasukannya Jalut ini masih cerita soal Talut dan Jalut ya cerita ketemu Talut dan pasukannya apa meneh ketika terlihat itu ya nampak gagahnya, nampak kuatnya, likuatihim basaukatihim dan nampak bengisnya. Oh, jadi nampak
kuat, nampak bengis, bikin orang semakin takut, ya, tidak kuat, atau merasa down. Jadi kita itu sering karena mental itu down. Jadi kita yang apik-apik itu jadi tertunda karena mental. Makanya mental itu nomor satu, ya, mental itu nomor satu. Apa saja, ya, kita nulis mentalnya down nggak jadi nulis. Ya. Kita kuliah mentalnya down, itu apa ya ada tekan Jogja untuk gunung itu down. Orang bakal bisa mencapai cita-cita paling tidak sarjana. Mudah-mudahan semua dimudahkan Allahumma. Makanya mentalnya setelah kenyang itu down, ya, setelah nyebrang itu down, ya. Ya, sampean dulu membayangkan kuliah itu ya ora iso bayangke, meski wong kanggo wong duwe kanggo wong sugih nyatane sampean oleh kemudahan oleh beasiswa. Wis kayak enak, tapi tinggal mentalnya down ya wis ra sida. Pemenang sing di jasa beliau kayak kemudahan, begitu sampai sini down. Nah, jadi ya wis nek down ya kabeh bubar. Makanya kita ini harus ada ya dununa, ada husnudon, dan husnudon itu berubah menjadi ya'lamuna yakinan. Jadi harus positive thinking, donan hasanan bal ya'lamuna yakinan. Makanya ketika down itu Tolut langsung berbicara atau mengatakan sesuatu kepada kaumnya, umatnya, alladzina, supaya husnudon. Ya, mereka boleh gagah, mereka boleh bengis, tapi kita ini lebih cerdik. Pokoknya harus, kalau kita itu mau patah semangat, harus cari kata-kata motivasi untuk mengembalikan mental supaya kita kembali tegak. Ya, kalau kita mau apapun kemudian istilahnya gabut itu bingung, ya, kita harus punya kata-kata yang sehingga kita bisa kuat. Kata-kata itu menguatkan, ya, mental itu mental itu menyemangati, ya. Jadi kalau kita sudah kalah mental, ya, nggak punya semangat, ya sudah. Nah, ini ketika sudah ketemu musuhnya Jalut wa junudi, kemudian Jalut nampak gagah, nampak sangar, don lato kotalana. Ya, orang daya untuk menghadapi mereka ini piye. Makanya itu kemudian memberikan semangat, qala alladzina dununa. Kita masih punya Allah. Nah, ini. Berarti sak remuk-remuk awak dhewe ini kudu yakin bahwa kita punya Allah. Ya, Allah Maha menolong, Allah Maha baik. Pokoknya kalau sudah di titik nadir bingung, kita masih punya Allah. Udah, yang lain punya kekayaan, yang lain punya prajurit, macam-macam. Kalau nggak punya Allah rapuh. Makanya saya berkali-kali bilang, ya, untuk orang iman itu punya Allah itu segalanya menjadi kuat. Kok dini kita punya Allah kok nggak kuat, berarti kita masalah dalam dirinya, ya, dalam diri kita. Makanya ya, kasih motivasi, kita punya Allah, kita punya Rabb, ya. Maka kita ada husnudon terhadap takdir Allah, ya, bahwa ini adalah bagian dari, ya, sesuatu yang harus dihadapi. Birabbim donan hasanan, dan kita harus husnudon terus, ya, berpikir positif. Kalau bahasa kita itu semua itu sesuai dengan pikiran kita, ya. Jadi ya sesuatu itu terjadi karena don, ya, don abdinya, ya, don kaulahnya. Jadi kalau kita berpikir negatif, ya ke negatif. Pikiran kita ikut menentukan sikap kita dan takdir kita. Makanya kita harus husnudon, apapun harus positif, ya. Dilihat positif, jangan dilihat buruknya, terus lihat positifnya, ya. Tempatnya sederhana tapi di gunung itu, ya, banyak kesempatan kita untuk tafakur, untuk baca buku, ya, nggak main-main di kafe. Pokoknya ambil positifnya. Tapi kalau kita ambil buruknya, udah pisan enom pisan kalau di gunung, ya wes sakit bubar sampean. Anahum tawi sekabane wong akeh ba'da inkhilaihim sakwise annahum ba'da inkhilaihim sakwise kabedole wong akeh an malabisil imkan saking pira-pira malabis penutup atau pakaian imkan, ya, kelaliman. Imkan itu, ya, yang tidak pasti, ya, setelah dia sudah kehilangan setelah kehilangan semangat, inkhilaihim sudah kehilangan semangat, ya, karena tertutupi oleh malabis imkan, kemungkinan. Jadi kalau kita banyak berimajinasi,
mungkin malah bingung dewe ya, kita tertutup oleh spekulasi kemungkinan. Maka kita harus husnudzon, yakin berhasil, yakin baik, yakin positif, pokoknya yakin terus, nggak boleh ada malah bisimkan. Ini orang terus piye, hilangkan pikiran orang, pokoknya berhasil, sukses, iso nulis, berkarya terus, bestseller, Allahumma, pokoknya kudu sampai apa, karena ya itu apa itu hadis qudsi itu apa, idza dzanni abdi itu apa, oke, dzanni abdi itu piye, hadisnya lali aku. Apa saya itu bersama prasangka hambanya itu loh. Hah? Piye kuwi lali aku. Hah? Piye kuwi Mas anu? Dzanni abdi lali aku ya. Pokoknya kuwi lah ya. Pokoknya saya itu memberikan takdir sesuai prasangka hambanya ya. Jadi dzanni abdi itu pokoknya ya. Nah, setelah dia tidak semangat, setelah dia tertutup kemudian spekulasi, malah bisa diimkan spekulasi yang ada dalam pikirannya sendiri. Mulaqullah taala itu sebenarnya mulaku ala Allah ya, mulaku podo nemu nih sapa, podo nemu sapa wong ala ngatasi Gusti Allah. Bila satu sanawiyah kelawan tanpa penutup kang dobel, sanawiyah itu dobel ya. Bila satu sanawiyah kelawan ora onone penutup kang dobel, wa hijabil hawiyah lan hijab diri kang basa diri hawiyah ya. Jadi kita itu kenapa tidak bisa husnudzon kepada Allah, takdir Allah ya, karena ada satir yang dobel. Saya ulang lagi, ada satir yang dobel. Kenapa kok kita itu gampang putus asa? Naudzubillah, kemarin di sana sampai ada yang bunuh diri ya. Ya, orang kok sampai bunuh diri, sampai kemudian pengen membunuh diri sendiri, pengen apa, melukai diri sendiri, itu karena ada penutup, ada satir yang double. Penutup pertama adalah diri kita sendiri ya. Penutup kedua adalah pikiran kita. Makanya pikiran buruk itu penutup ya. Ya, pikiran buruk itu penutup. Kalau Mas Soleh kemarin dengan neuroscience dia bisa membuktikan bahwa rumah yang sering apa atau tempat yang tidak dipakai untuk ibadah, untuk yang positif, itu juga alam juga akan nampak ya, debu-debu gampang nempel, rayap-rayap gampang masuk ya, pokoknya tempat yang bukan dipakai untuk yang positif itu pasti semrawut ya, semrawut, jadi nggak nyaman. Ya, tapi kalau tempat dipakai untuk zikir, dipakai untuk baca buku, dipakai untuk belajar, itu enak. Auranya itu sudah apa? Enggak hanya aura, itu pasti enak, nyes gitu. Tapi kalau semrawut dipakai padu, dipakai ngecip, dipakai ngeslot, sing buruk-buruk itu wis mlebu wis gak enak hawane. Karena penutupnya double. Ya, pertama penutup pikiran buruk, kedua perbuatan buruk. Nah, pikiran negatif itu juga akan menutupi diri kita untuk bertemu dengan Allah. Makanya kita nggak bisa husnudzon, gitu ya. Nah, hijab kedua adalah hijab diri. Jadi hijab double itu pikiran kita, perbuatan buruk kita. Ya. Hijab diri adalah ya, diri kita ini sebenarnya juga karena cara pandang kita itu pada Allah itu tidak baik, husnudzon, ya, tapi suudzon, maka ya itu membuat hijab kita dengan Allah. Makanya harus banyak-banyak berpikir positif. Setelah lulus saya pasti bisa S2, pasti beasiswa, pasti ketemu jodoh yang paling baik yang disediakan. Pokoknya positif terus. Tapi begitu sampean nyesel, Gusti ya aku kuliah UIN berarti ngopo ya UI ini. Jurusannya kok malah kesejahteraan sosial. Ya, wis sampean sesali kabeh, ora ana positif belas ya. Ya kaya tempat salah tempat ya, malah nang tempat kaya ngene ra jelas. Wis pokoke sampean semakin sampean apa itu meranah itu semakin terhijab. Tapi semakin sampean husnudzon, ya Allah ini cara Allah menyelamatkan saya untuk apa menjadi orang yang baik. Coba kalau saya ditempatkan di tempat yang bebas, kos-kosan yang nggak pernah
ya diingatkan oleh pak kosnya, bu kosnya, rusak. Pergaulan yang nggak karuan pasti rusak. Tapi kalau sudah khusnudon, maka yakin tinggal memanen kebaikan, memanen kesuksesan. Allahumma amin. Nah, tapi kalau kita suudon, maka adanya satir. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan dibuka satirnya. Allahumma dibuka hijabnya. Allahumma. Nah. Kemudian kalau sudah dibuka satirnya, dibuka hijabnya, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Ya, kamu tahu piro min fi'atin qalilatin, ya, saking kelompok kang sithik, ya, golongan sithik, ya, pasukan kang sithik. Ya, tapi dengan minal akli wal manhaji, tapi dengan akal, dengan kecerdikan wal manhaj, dengan strategi, ya, ghalabat, ya, iku wis ngalahno sapa fi'ah qalila mang, ya, fi'atan kasiratan ing pasukan kang akeh. Nah, itu jadi ya, kalau kita nonton film-film itu kadang-kadang mustahil, ya, pasukan sedikit mengalahkan pasukan yang banyak. Ya, perang Badar, ya, pasukan sedikit mengalahkan yang banyak, ya, piro kuwi 313 melawan 1.500, ya. Perang alate wae minim, ya, wis wonge sithik, alate minim. Ya, tapi kalau psikologinya kalah, mentalnya kalah, ya kalah. Rasul mosok iki perang pedangnya gantian. Ya betul apa? Iki mosok perang kok kudae kurus-kurus ini, ontae nyukung cungkring. Terus kalah dhisik masalahnya, iya kan? Makanya terus ame perang bulet. Ya wis kalah, tapi begitu perang, ya, berapa kita banyak perang itu menangkan perlawanan, ya, karena memang strateginya selain itu, ya, minal akli wal manhaj, tapi juga mental positif. Mereka banyak tapi mereka lemah karena nggak punya strategi, gitu ya. Iya kan? Teman pernah lihat apa MMA, ya, MMA sama tinju itu, ya, kalah itu karena kalah mental, kalah strategi. Nah, kita juga begitu. Wis ora usah semaput dalam pasukan Jalut wa Junudi. Betapa banyak golongan itu pasukan sedikit mengalahkan pasukan yang banyak. Ya, kalau kita ada dengan nudum atau nidom, ya, al-haq bila nidom akan ghalabat anil batil binidom. Kalau kita benar tanpa ada disiplin, tanpa strategi, akan kalah yang batil dengan disiplin dan strategi. Jadi makanya yang menentukan adalah minal akli wal manhaj, kecerdikan dan strategi. Uang ya penting, tapi ya orang nomor satu. Tapi kalau udah kalah mental, ya wes. Ya. Fi'atan kasirah. Ghalabat fi'atan kasirah. Kasiratam biidnillah, ya, jadi mengalahkan golongan yang banyak. Min junudin nafsi wal hawa, ya, saking pasukan yang penuh hawa nafsu dan emosional. Jadi kalau misalnya pasukannya itu akeh, nggak terkontrol, nggak iso dikomandani, mendingan sithik sing punya strategi dan satu komandan. Jadi, nah, jadi perang-perang itu strategi, ya, meskipun sedikit, pakai panah dulu, ya, tepat sasaran, meskipun 3.000 selalu selesai. Kemudian oke, geruduk, makanya kita itu nggak usah tidak pede, ya, meskipun kita itu 7 orang, 8 orang, 10 orang. Ini kalau dadi kabeh itu ngalang-alang wong 1000, karena kan nggak hanya kuantitas tapi kualitas. Allahumma, ya, wong 7 nulis kabeh, duwe buku kabeh, ngalake wong 1000 sing turu-turu, sing ngomongan-mangan ora ngaji. 7 nek tenanan, ya, maca buku, nulis. Alhamdulillah diparani wong Gontor sakmono akeh pengen belajar nulis ensiklopedi. Diparani pondok-pondok gede, ya. Kita saja ditekani kene ra jelas. Wis turu, tapi alhamdulillah sik duwe buku. Nah, itu menandakan apa? Kualitas, ya. Sithik ora delok
dohirnya ora delok sithike, tapi karyanya itu kalau udah nampak ya, ada itu orang akan melihat karya ya. Jadi wakai lah ngopong-ngopong ngopo. Makanya kita boleh kalah sedikit, yang penting menang kualitas ya. Meskipun kalah kuantitas, menang kualitas. Kita kalah pinter, menang semangat itu. Kalah EQ, menang perilaku. Jadi kok kalah kabeh. Biidnillah ya, dengan catatan oleh izin Allah. Itu apa kalau nggak ada, kalau dengan izin Allah apa yang nggak akan mungkin? Semuanya mungkin. Nah, tapi mental itu harus dijaga terus. Aku ki kata ora cocok jadi mahasiswa. Saya udah tua ini. Sampai kalah mental sih. Kalau Mas Hafid semangat itu. Ini Mas Hafid. Kayak durung teko ya. Nanti semangatnya nomana itu. Jadi sebenarnya itu menang mental. Ya, jadi dengan izin Allah apa yang nggak ada, apa yang nggak bisa, apa yang nggak mungkin, semua jadi mungkin. Yang penting bi taufiqihi wa taysirihi. Yang penting dengan pertolongan Gusti Allah wa taysir, dan diberi kemudahan Gusti Allah. Makanya kita tuh harus positive thinking, harus khusnudon supaya dapat taufik dan taysirnya. Allahumma, supaya mendapat pertolongan dan kemudahannya. Wallahu ma'as sabirin. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku al-mukhtabiru. Mukhtabirun dat kang ngatur, dat kang uji ya saya li ibadi. Maring pira-pira hamba Gusti Allah ma'as sabirin, bersertane wong kang padha sabar. Jadi Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Kenapa orang-orang sabar itu orang yang tahan banting terhadap ujian? Ya, sampai dikai ujian, macam-macam orang pada ujiannya. Ya, sampai ono sing oleh kiriman sithik, ono sing oleh kiriman. Ya, misalnya ono wong tuane ya adu-aduan, itu kabeh ujian. Ya, semakin sampean kuat, berarti itu semakin sampean diberi anugerah. Karena nggak mungkin orang yang kuat tanpa ujian, tidak mungkin orang itu sukses tanpa ujian. Semua sukses karena ujian, semua kuat karena ujian. Karena itu Allah memilih diri kita ini untuk diuji supaya kita kuat, supaya kita berhasil. Yang penting kita jangan kendor, ya, kalah mental. Libulwah ya, libulwahu ya. Libulawahu krono ujiane Gusti Allah yang suruhum bakal nolong sapa Allahum ing wong sabar mang alaman yu'adiyahum ing atase wong yu'adiyahum kang musuhi sapa manhum ing wong ya wong bihauli kelawan apa kekuatane hauli kehendake Gusti Allah, kekuatan Gusti Allah bihauli kelawan hauli Gusti Allah ya kehendake Gusti Allah, wa kuwatilan kekuatan Gusti Allah. Wa man nasara illa min indillah, wa man nasara ora ana pertolongan iku maujud illa min indillah, kejaba saking Gusti Allah. Libalawahu krana ujiane Gusti Allah. Jadi siapa yang diberi ujian besar itu dia yang disayang oleh Allah. Jadi sampean itu merasa banyak ujiannya, berarti sampean disayang. Ndelok wong itu ndelok ujiane. Bisa selamat apa ora iku ndelok ujiane. Nah, jadi ini jika ujian sampean sabar berarti sampean disayang Allah. Ini sampai dibiarkan gak di ujian, berarti sampean dibiarkan, diistidraj sama Gusti Allah. Kan sampean dikasih ujian, macam-macam kasih ujian. Ujiannya ora podo ya. Ujian ora podo. Sampean sabar apa ora? Sampean khusnudon apa ora? Ya, jadi sampean khusnudon, sampean sabar, Allah insyaallah akan menolong sampean. Tidak hanya menolong untuk menghadapi kondisi ya, tetapi akan menolong sampean dari orang-orang yang yu'adiyahum, yang memusuhi sampean. Nah, jadi termasuk ujiannya itu ya ono sing musuh, ono sing gak seneng bareng. Jenenge kabeh lagi lelakon itu mesti ono ujiannya, termasuk ono musuh, ono sing gak seneng. Ono apa ora sampean nang Jogja kuliah ini gak seneng apa ora? Ono. Mbok tangga sampean, mbok dulur sampean. Iku kaya apa dadi apa kuliah bareng. Jadi potongane pinter ora kok kuliah iki lho entek-enteke umur. Yo ngono ya jenenge ana sing
Ya, suara segana itu juga bagian dari musuh buat jatuhin mental sampean. Nek sampean sabar, nek sampean husnudon pada ujian-ujiannya, maka Allah akan menolong sampean. Termasuk cara Allah memberikan kekuatan, memberi pertolongan, menakdirkan musuh-musuhnya untuk membuat down sampean. Nek sampean ora dikasih orang yang meremehkan sampean nggak akan terlecut. Ya, nek Gusti Allah ora mendatangkan musuh-musuh sampean sing ngolok-ngolok, sing menghina, sing mencaci, ya, sampean nggak akan kuat. Jadi itu memang caranya Allah untuk memberi ujian sampean. Ono tangga, ono dulur, ono wong sing gak seneng, ya ono. Ya supaya apa? Sampean kuat terhadap ujian, supaya sampean husnudon terhadap takdir Gusti Allah, supaya sampean mengambil ibrah supaya bisa kuat. Jadi ini caranya Gusti Allah mendatangkan orang-orang yang musuhi sampean. Nah, ini sampean sabar, Allah janji akan ya memberikan pertolongan yang suruhum alaman yu'atiyahum bi khauli wa quwwati, dengan caranya, dengan kekuatannya, wa man nasra illa min indillah, dan tidak ada pertolongan kecuali semua itu dari Allah Ta'ala. Wis apa durung? Ampun ayat meneh. Ampun, mudah-mudahan manfaat semua. Sekarang yang bisa kita ambil dari sini adalah satu, mental menentukan segalanya, pola pikir. Ya, tadi minal akli wal manhaj tadi. Kita sukses apa tidak itu pola pikir, ya. Pola pikir, kemudian mental, ya, kemudian ya persepsi kita kepada Allah, atau dalam bahasa agama itu husnudon kita kepada Allah. Jadi pola pikir, persepsi, dan mental. Ya. Kenapa pasukannya Tolut iki semaput? Karena pola pikir, karena mental, ya, karena pola pikir, mental, dan tidak husnudon pada Allah. Ya. Padahal kita punya Allah. Apanya yang tidak mungkin, semua menjadi mungkin. Makanya kita semua sedang berjuang, ya. Di dalam perjuangan butuh mental. Mumpung masih mulai ini, ya, sampean di sini itu saya ingatkan lagi beda dengan yang lain. Nah, sampean di sini beda dengan yang lain. Di sini sampean punya al-mukhtabaru tadi, ya, diuji oleh Allah yang Maha Penguji. Ya, sampean kalau di sini mesti ekonominya enggak beda dengan yang di dekat-dekat kampus. Ya, saya meskipun nggak tahu tapi saya menyimpulkan, ya. Jadi makanya itu cara Allah menguatkan. Ya, cara Allah menguatkan. Ya, kalau Mas Imam dulu itu punya uang, ya, mesti nggak ketemu saya. Ya. Dan itu pasti. Kalau punya uang mesti ketemu nih kanca-kanca sing kos-kosan sing sugih-sugih, bendino ngapiki sepeda motor sing apik-apik kae. Ya, bendino gesek ATM. Nek ndek dhuwit mesti ora ketemu. Nek ora ketemu, aku berarti duwe dhuwit. Nek ndek dhuwit mesti ora nulis, mesti ora nerjemah. Ya. Suwe-suwe mbah saya ngerti apa nek Jogja iki. Wong yo akeh nek Jogja suwe saya bodoh. Wah, asale nang SMA iso gawe makalah rong lembar. Dadak terus kuliah rong tahun malah kok gaweke wong iki ono ngono. Muga kakek duit. Ya. Ketemune wong gedablus tok nang kafe apa sing dibahas ra cetok. Gitu. Nah, karena nggak ada duit iki carane Allah mendatangkan kebaikan carane kakek duit. Supaya wong iki sabar kalau ujian nggak ada duit. Oh, sabar maca buku, nulis, ngirim nang koran. Ngaten ditolak sama saya udah tahu ditulis nang Kompas. Tapi sabare kuwi saiki nulis ke wong bareng. Nulis dhewe ra dimuat, nulis ke wong malah dimuat tribun lah ya. Ya kemenang sabar. Jadi kerja awak nek milih ke dalan niku diberi ujian supaya awak dhewe dadi wong sukses. Allahumma. Nanti sampean saiki tak elingi beda karo wong liya. Mulane sampean beda kudu beda sikap sampean. Dadi nek wong liya ku tuwa-tuwa ngopi turu, lho sampean kok kene aja padha. Maca buku. Nah, nanti akan ada pelajaran nulis, engko ana pelajaran entrepreneur. Ya, piye carane menghasilkan karya. Piye carane iso mandiri. Tapi sampai nanti itu ikut arus. Ya, ikut arus. Soale Mas Amul pindah-pindah gratis kabeh. Wis nang kene ya ora ada wong yang tinggal di sini.
Gini wong akeh saya pindah yo gratis tempatnya. Ya, tapi yo karena gratis iku yo duwe semangat kebaikan. Nanti pokoknya ngurusi sing apik-apik. Ya, gitu ya mudah-mudahan semangat Allahumma amin. Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.